Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi sayyida. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pemirsa Al-Huda TV, di studio kami telah kedatangan tamu yang alhamdulillah juga tamu yang lain daripada yang lain. Yang biasanya juga yang hadir adalah ustadz, yang hadir adalah penceramah, dan yang hadir adalah motivator. Tapi kali ini ada tamu yang sangat spesial sekali. Baik, kita perkenalkan nih, alhamdulillah. Selamat siang Kang semuanya. Dengan Kang siapa ini Kang? Saya Abid. Kang Abid. Kang Abid cuma sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Barko? Ya, Alhamdulillah. Kang Denny juga ya sehat ya. Ini mereka di komunitas mana Kang Barko? Begundal Hijrah. Bergundal Hijrah. Jadi Begundal Hijrah ini kita tidak tahu nih maksudnya apa, dan Begundal itu artinya apa. Kita tanya langsung aja ke Kang Barko. Kang Barko, coba diterangin aja ini Begundal Hijrah itu apa? Begundal Hijrah itu kalau dalam artian bahasa Indonesia itu mungkin bisa dibilang tangan-tangan yang jahil. Oh iya. Gitu. Jadi yang dulunya tangan-tangan kita dipakai nikam orang, nusuk orang, merampok, Iya. mencuri ataupun buat kejahatan gitu. Iya, betul. Nah sekarang kita olah karena kan kita udah hijrah, si tangan-tangan tersebut dari tangan-tangan kejahatan menjadi tangan-tangan yang berkreativitas, Masya Allah. tangan-tangan yang bertauhid kepada Allah gitu. Iya. Makanya lambang kita tauhid persen yaitu apa? Tidak lain adalah untuk menyempurnakan ketauhidan kita kepada Allah. Iya. Berarti Begundal Hijrah itu adalah melupakan masa-masa lalu ya. Iya. Jadi kita kembali hijrah ya. Hijrah dalam arti pindah ya, baik hati ya, betul ya, baik tempat mungkin ya, keadaan dan semua keadaan-keadaan yang tadinya memang dapat dikatakan kelam ya gitu Iya, ya. betul. Kayak Karena moto kita itu masa lalu boleh kelam, namun masa depan kita nggak boleh suram. Masya Allah. Itu moto kita. Sekali lagi kan, pemirsa ingin dengar Bang, masa lalu boleh kelam. Masa lalu boleh kelam, namun masa depan nggak boleh suram. Masya Allah. Nah saya tanya juga ke Kang Denny. Kang Denny sudah lama juga mengikuti hijrah ini? Udah, kalau ikut di komunitas BHB ini udah kurang lebih setahun. Sudah setahun ya. Apa yang dirasakan nih dari Kang Denny selama udah ikut komunitas hijrah ini? Itu yang saya rasain sih perangkulan sih. Perangkulan dimana di saat kita benar-benar terpuruk, tidak ada orang yang benar-benar mau kasih tahu ke kita. Iya. Di saat kita mau terjerumus lagi. Iya. Di sini banyak kawan-kawan kita gitu yang melakukan kita. Udah, kamu jangan balik lagi. Betul. Jadi di Begundal Hijrah ini itu bagi saya itu dari keluarga saya sendiri. Masya Allah. Karena di mana di saat orang yang posisi seperti saya ini, Iya. masa lalunya ini banyak dikucilin orang. Iya. Tapi di BHB ini mereka nggak mengenal situ. Oh gitu. Karena komunitas ini bikin saya ya pengennya tuh benar ya. Karena ada BHB ini, saya tuh punya keluarga. Masya Allah. Satu, kedua, karena banyak saling mengingatkan. Iya. Nggak harus kita terjun lagi ke dunia Masa yang sebelumnya itu ya. Berarti memang Begundal Hijrah ini sangat bermanfaat sekali ya bagi diri dan bagi komunitasnya gitu ya. Nah sekarang ini Kang Abid, Kang Abid, saya lupa nih pemirsa, maaf ya. Kang Abid sudah berapa lama bergabung dengan Begundal Hijrah ini? Kalau saya sih kenal Abarko udah lama. Cuman buat gabung ke sini, datang ke Bandung, baru ya. Dari mana tadinya? Saya dari Cipanas. Dari Cipanas, Cianjur. Oh gitu. Nah maaf ya, saya mungkin pemirsa juga bertanya gitu ya. Nah kan di tubuh Akang ini kan banyak tato ya, gitu. Nah sejak kapan ibu menghias tato ini, dari sebelumnya atau memang dari dulu apa gimana gitu? Enggak, saya dari tahun 2019. Iya. Semenjak udah nggak kerja lagi kan. Iya betul. Nganggur. Ikut ya nongkrong lah. Iya betul. Akhirnya kan dibawa disuruh gimana sih cara cari uang. Iya betul. Dalam kondisi nganggur ya. Daripada diem di rumah, dapetin orang tua. Betul. Akhirnya saya ikut teman-teman ngamen lah belajar. Iya ngamen. Kemudian
tertarik gitu. Betul. Itu. Iya. Kemudian saya ada teman dari Bandung juga, Cililin, Iya. ajakin main ke daerah Jawa. Iya betul. Jawa Tengah. Awalnya belum Masih bersih gitu. Gitu. dari Itu tahun berapa itu? tahun 2019. 2019 ya gitu. Terus saya ke daerah Jawa main hampir setahun lah di sana. 2020 baru Iya. balik ke Iya. Cianjur lagi. Tapi dalam kondisi udah beda. Oh iya. Penampilan sudah lain ya gitu ya. Udah banyak. Betul. Kadang teman-teman yang di sana yang di Cianjur juga pada gak kenal siapa. Iya, gitu ya. Pangling ya gitu. Semua udah banyak. Betul. Arba'in hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Fa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi sesuatu yang dikerjakan itu tergantung niat, ya kan? Niat yang tulus ya, bukan. Jadi don't like book just the cover. Jadi jangan lihat sesuatu hanya dengan fisiknya saja, tetapi niatnya yang tertanam bahwa mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah dari tempat yang tidak baik menjadi tempat yang lebih baik. Ini patut kita apresiasi. Ada juga orang-orang yang lebih baik, kita bersih, tetapi malah dari cahaya pindah ke gelapan. Naudzubillahi min dzalik. Hijrah itu tidak gampang gitu. Mereka tidak gampang nih. Tapi hati mereka adalah niat karena Allah untuk berbagi, untuk menjalin hijrah ini ke arah yang lebih baik. Saya tanya lagi ke Kang Barko nih. Kang Barko, di komunitas Kang Barko ini dengan Kang Denny semuanya yang tergabung di dalamnya itu kegiatan apa saja yang dilaksanakan di sana dan apa-apa saja yang akan disampaikan, harapan apa gitu. Mangga silakan. Kalau untuk sekarang ini saya punya targetan buat kegiatan anak-anak tuh lebih ke pembenahan muamalah dulu. Oh iya. Jadi kan kita ada prosesnya ya untuk ke tahap akhlak itu. Jadi menurut saya itu tahap pertama itu yang mesti dibangun adalah muamalah. Muamalah, betul. Jadi kalau misalkan muamalah kita udah baik, insya Allah kita bisa meningkat ke tahap yang kedua, muasaroh. Wah, iya betul. Muasaroh, kalau misalkan muamalahnya kita baik kan, kita bisa berbagi ke tetangga, ke saudara, gitu kan, ke teman. Iya. Itu udah kena kan yang kedua. Iya betul. Nah kalau yang kedua udah kena, baru kita meningkat ke ubudiyah. Kita perbaikilah cara praktek sholat kita, gitu kan, wudhu kita, semua ibadah-ibadah kita perbaiki apa yang kurang gitu kan. Nah kalau ketiga ini udah terbentuk, maka akan terbentuk dengan sendirinya akhlak tersebut. Akhlakul karimah. Nah itu. Jadi akhlak ini adalah buah dari ketiga ini. Gitu. Masya Allah, dasar sekali ini. Sampaikan dari mulai imannya, ibadiyah, muamalah, muasyarah terbentuk akhlakul karimah. Ini dahsyat nih. Jarang orang yang menyampaikan ya materi yang barusan disampaikan. Nah sekarang berkaitan dengan muamalah ini, apa yang dikerjakan di sana gitu? Nah jadi kenapa kita soal dulu yang muamalah ini? Dikarenakan kita udah berjalan 3 tahun ini, kita kayak berjalan stuck gitu Pak. Gitu. Ke segi rohaninya kita nggak berkembang, ke muamalah juga nggak berkembang gitu. Nah saya coba evaluasi, saya coba tapakuri ini apa ini ada salah apa gitu kan? Betul. Oh mungkin kita kurang bermunajat kepada Allah gitu kan? Nah maka kita dibentuklah wadah gitu. Saya mengorbankan harta untuk sebuah rumah, untuk rumah singgah gitu kan, untuk kita di situ sharing gitu kan, bertukar pendapat apakah saya salah selama ini kepada anggota saya gitu kan. Jadi disitulah kita sharing, kita berkarya bersama dan kita berembuk. Ya udah kita sepakat bahwa kita mau bangun muamalah dulu. Dikarenakan kita belajar dari sebelumnya, anak-anak banyak yang turun lagi ke jalanan, banyak lagi yang nggak benar gitu kan, ke bawah arus lagi karena segi ekonomi Pak, kelemahannya gitu. Jadi ya udah kita sepakat, kita benahi dulu ekonomi kita, baru benahi yang lain gitu. Jadi saling ibaratnya, misalkan saya bantu dulu Denny nih, Denny lagi kesusahan misalkan. Nanti Denny udah ada di posisi aman, Denny bisa bantu Habib. Habib udah aman, bisa bantu yang lain-lainnya gitulah. Jadi menjadi rantai kehidupan lah gitu. Betul. Nah, harapan-harapan apa yang akan disampaikan ya agar komunitas ini berjalan, terutama tadi yang muamalahnya juga bisa lancar ya gitu, bisa sejahtera sehingga komunitas ini
lebih nyaman gitu. Iya, mungkin lebih ke support dan doa mungkin ya. Iya. Kalau misalkan kita kan nggak apa sih, nggak main proposal atau betul. itu karena kita berpikirnya gini Pak, kita kan mengatasnamakan hijrah ya. Betul. Banyak sih emang yang ngasih masukan pada saya, kok kenapa Begundal Hijrah nggak bikin proposal aja masukin ke perusahaan gede gitu kan. Nah idealisnya saya itu kata saya tuh nggak akan ke situ kalau saya betul. Gitu kan. Yaudah kalau misalkan ada yang mau gabung, kita lebih ke udunan gitu. Gitu. Udunan. Yang penting ada niat mau berkembang bersama, ya udah ayo kita di sini gitu. Sekalipun kita bikin proposal ya ke instansi tertentu, nggak ke semua gitu. Misalkan, betul. Soalnya kalau misalkan kita yang ditakutkannya gini Pak, pencegahannya takut ada penyalahgunaan dari proposal tersebut gitu kan. Soalnya belajar dari pengalaman yang sudah banyak yang open donasi atau apa dari proposal tersebut gitu kan, mengatasnamakan keanggotaan Begundal Hijrah kita ini gitu kan. Terus saya yang ditakutkannya karena kan saya mau membawa bendera hijrah gitu, malah nanti kita sebagai umat Islam tercoreng gitu. Kalau misalnya kita datangnya ke yang benci sama Islam, betul. Lah ini orang Islam miskin amat gitu kan, minta-minta ke saya gitu kan. Nah jadi saya walaupun prinsip saya seperti itu, walaupun kita miskin ya kita punya harga diri gitu kan. Lebih baik kita berkembang, kita di sini ibaratnya berkarya, apapun hasilnya ya serahkan lagi sama Allah gitu. Betul. Nah, Kang Denny harapan apa yang akan disampaikan mengenai komunitas ini gitu? Yang saya harapkan itu kan Begundal Hijrah ini semakin maju. Satu, kedua solidaritas. Karena banyak orang yang kaum dari kita anak-anak Begundal. Karena kalau misalnya kita nggak solid, ya kita bakal ke arahnya kayak yang lain-lain. Gitu. Karena yang saya harapkan itu Begundal Hijrah ini bisa merangkul dan mengajak para begundal yang lainnya untuk gabung ke kita ini, ke jalannya. Udahlah, itu udah cukup masa kita. Betul. Kita mau ngelakuin apa lagi sih? Betul. Semua udah kita rasain. Iya, betul. Terus masanya sih hidup kita mau kayak begini terus. Iya, betul. Yuk, kita hijrah. Jadi ya adanya BHB ini keinginan saya ya BHB tetap maju dan berkarya terus. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini sesuai dengan Al-Baqarah ayat 218. Ya, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ya. Ulaika yarjunallah. Jadi mereka ini terus berhijrah untuk mengharapkan rahmat Allah. Jadi ayo gitu, teman-teman yang memang pernah mengalami bareng-bareng, ayo rangkul dengan kebaikan-kebaikan, maksudnya begitu ya. Alhamdulillah. Nah, ini juga menjadikan tanggung jawab kita semua sebetulnya gitu untuk amar ma'ruf nahi munkar ini. Bukan dari pihak Begundal Hijrah saja yang sedang merangkul Begundal lain-lainnya untuk ke arah kebaikan, tetapi di saat kita juga di sisi kita yang mampu untuk membangun kebaikan-kebaikan, yuk kita sama-sama lihat gitu Begundal Hijrah ini ternyata arah mereka itu lebih baik gitu. Kita bisa bantu ya bantu gitu kan, kita juga sama makhluk sosial gitu ya. Intinya begitu harapan-harapan saya gitu ya sebagai dari media TV juga, mudah-mudahan ada pemerintah atau siapapun gitu ya yang terenyuh hatinya untuk saling membantu, karena ini juga kebaikan ya kan. Nah mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh anggota-anggota dan pimpinan Begundal Hijrah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terakhir kali nih, apa yang dapat sampaikan dari ketua nih dengan adanya podcast ini, harapan-harapan apa juga menjadikan Begundal Hijrah ini semakin lebih baik gitu? Mungkin harapan kami ya untuk masyarakat luas gitu ya Pak. Iya. Ya jangan melihat cover kata Bapak tadi. Iya betul. Terutama kan ngelihat penampilan kita mungkin urakannya, tato. Sering kita alami mungkin dari masyarakat itu pandang kita sebelah mata gitu kan. Jangankan mau menolong gitu kan, menolong kita gitu. Malahan mereka tuh ibaratnya kayak semacam apa ya,
kayak semacam menghukum gitu, menjudge gitu. Ya kalian susah ya, nyusahin diri sendiri, kayak seperti itu gitu. Iya, betul. Terus kayak anak-anak pada ke masjid, dibantah gitu, dibantahnya dibikin down gitu, dibikin downnya karena apa? Ada sebagian orang kan yang kepercayaannya bahwa sholatnya ini nggak akan diterima gitu kan. Sedangkan saya meyakinkan anak-anak itu, saya berusaha bangkitin agar mereka mau sholat itu, justru kata saya seperti ini, orang yang bersorban, orang yang merasa suci pun belum tentu Allah terima sholatnya. Karena apa? Kalau semakin setan yang kita dengar, setan kan dakwah juga kan, merasuk ke dalam diri kita, apalagi yang kita bertato yang udah kotor gitu kan, merasa kotor, terus-terusan aja kan setan tuh merasuk. Udah ngapain kamu sholat, kata setan begitu kan. Betul. Percuma kamu sholat, nggak akan Allah terima, kata dia kan. Kita yang asalnya udah niat mau sholat, balik lagi kan. Iya. Terus si orang ini kalau misalnya nggak sholat sampai 100 tahun pun nggak akan ibadah berarti kan. Betul. Sedangkan yang namanya ibadah itu kan mau diterima atau tidak, itu perintahnya udah wajib, mutlak hukumnya gitu kan. Allah ciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah, kata Allah gitu kan. Betul. Makanya saya tekankan sama anak-anak, ibadah kata saya itu, walaupun ibaratnya mah kita mau keterpaksaan atau dalam sakit atau apapun, kita berusaha untuk tetap jaga untuk terus ibadah. Makanya kita bentuk Begundal Hijrah ini adalah terutama buat saling support keimanan gitu, agar saling support ibadah, agar saling semangat gitu kan. Terus dalam segi ekonomi juga saling support juga gitu, ibaratnya apa, kalau bahasa Sundanya silih seblok gitu, silih bantu gitu. Betul. Nah seperti itu Pak. Betul. Ya, terima kasih. Ada yang sampaikan lagi? Enggak, silakan. Saya bergabung di Begundal Hijrah, semoga saya lebih baik lagi dan mendapatkan bimbingan. Amin. Buat kedepannya. Terus dari segi ini merangkul anak-anak tuh bagus. Alhamdulillah. Amin. Kang Denny, apa yang mau sampaikan? Yang pengen saya sampaikan sih ya balik lagi ke tadi, karena kita masih sering dipandang sebelah mata. Semoga masyarakat di luar sana tidak melihat kita itu dari covernya aja. Iya. Gitu. Dan kita sesama manusia, kita harus bisa saling merangkul, membantu. Iya, betul. Dan saling ngasih tahu gitu. Betul. Oke, sebaik-baiknya orang-orang berdosa adalah orang-orang yang menyegerakan taubat. Ternyata Begundal Hijrah ini dahsyat sekali. Mereka menyegerakan bertobat karena kita tidak tahu kematian kita mau kapan, nggak tahu kan gitu. Entah besok, lusa, atau 1 jam kemudian, kita tidak tahu. Tapi orang-orang yang menyegerakan taubat itu adalah orang-orang yang dahsyat ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pemirsa Al-Huda TV dapat mengambil manfaatnya dari tayangan kita ini. Semoga apa yang ditayangkan juga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.